Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhi Ubaid Ridho, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 UIN Salatiga tahun 2023. NIM saya adalah 27030230579. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya yang saya ambil pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Penuh semangat? Semangat. Belajar? Ya. Sebelumnya Covid akan mengecek kehadirannya. Arifah Nur Hasanah. Azhar Isna Hanifah. Edi Muslim. Levita. Putri Puspandari. Ulfa Febriani. Rifan Nurani Saputra. Kalau begitu semua hadir tadi ini. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Setiap pekerjaan, setiap usaha itu harus diawali dengan doa. Supaya apa? Antara usaha itu diawali dengan doa, supaya mendapat keberkahan, supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Mari kita melakukan SBY. Sama-sama ya. Mari kita melakukan SPG. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu kotak semuanya dulu. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu kita membahas apa? Zikir. Masih ingat ya? Masih. Setiap hari kita melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali. Dan setelah sholat jangan langsung pergi, tapi berdoa dulu. Berzikir dulu. Contohnya apa? Astagfirullahaladzim. Itu ya. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
jika kita mendapatkan kenikmatan, apa yang harus kita kerjakan? Sujud. Kemudian, apakah anak-anak tahu sujud yang dikerjakan di luar sholat? Tahu. Contohnya apa? Sujud syukur. Kapan kita harus melaksanakan sujud syukur? Ketika mendapatkan kenikmatan. Itu adalah sujud syukur. Kemudian suatu saat anak-anak, pernahkah anak-anak itu ketika sholat zuhur harusnya berapa rakaat? 4. Namun lupa hanya 3 atau 4 karena dia lupa dalam sholat, maka dia harus mengerjakan sujud apa? Sawi. Anak-anak, berikutnya Pak Upin akan memberikan tes formatif awal. Nanti silakan dikerjakan, begitu ya? Ya. Jadi, silakan dikerjakan, silakan berbanyak dulu. Silakan dikerjakan dengan memberikan tanda silang. Nah, kurang dulu. Silakan Pak Ubed memberi waktu 10 menit bagi anak-anak untuk melaksanakan untuk mengerjakan tes formatif awal ini. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Semua siap kerjakan? Siap.
Karena waktunya sudah habis, silahkan lembar jawab soal tes formatif ini dikembalikan ke depan sini. Sini, putri bawa sini. Ya. Sudah. Semua sudah ya? Sudah. Baiklah anak-anak, kalau begitu dalam kesempatan kali ini kita belajar tentang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu silakan anak-anak memperhatikan materinya melalui video yang akan Aubed tayangkan di depan. Silakan menyaksikan. Dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu apa itu definisi dari sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi bermakna lupa. Secara istilah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dikerjakan sebelum salam karena ragu di dalam sholat atau karena meninggalkan sunnah abad dalam sholat tersebut. Berikutnya adalah kita harus tahu apa dasar dari hukum melaksanakan sujud sahwi. Dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan sujud sahwi adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, artinya setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Adapun bacaan dari sujud sahwi adalah subhana mala yanamu wala yashu, yang artinya maha suci dia yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlupa. Berikutnya adalah tata cara dari sujud sahwi, karena tadi ketika melakukan sholat ada yang lupa. Nah, caranya begini. Ini sudah tasyahud akhir sebelum salam. Ini. Nah, sebelum salam nggak salam, tapi sujud dulu 2 kali. Silakan sujud dulu, sujud. Membaca doa. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Sujud lagi biasa. Nah, sujud lagi untuk yang kedua kalinya doanya sama. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Yang besar. Baiklah anak, kemudian kita harus tahu yaitu dalil sujud syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar yang gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Baiklah, kemudian kita juga harus tahu syarat dan rukun dari sujud syukur. Yang pertama adalah syarat sujud syukur. Perlu kita ketahui definisi dari sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Adapun hukum dari sujud tilawah adalah sunnah. Bagaimana syarat sholat? Seperti setelah tadi kalian menyimak video penjelasan di awal tadi, coba video menjelaskan tentang apa? Penjelasan tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Dalam cara melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Oke, benar semua.
berarti mengenal video di depan. Oke, berikutnya Pak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Berikutnya Pak Ubaid akan memberikan LKPD. Masing-masing kelompok sudah menerima LKPD? Sudah. Silakan LKPD itu dikerjakan secara kelompok, silakan didiskusikan. Gitu ya? Ya. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca bacaan doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa Wacanan penyebab ndang. Oh, ora aku sing maca iki, Stevira maca penyebabe ndang. Penyebab sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa. Penyebab sujud syukur karena membaca 1. Memperoleh nikmat dari Allah. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. 2. Terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari diri kita.
Adapun kegiatan berikutnya adalah anak-anak tadi yang sudah mendiskusikan bersama kelompok masing-masing. Berikutnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bergantian, dimulai dari kelompok yang membahas sujud sahwi, kemudian kelompok yang membahas sujud tilawah, dan kelompok yang membahas sujud syukur. Gitu ya? Ya. Akan dimulai dari kelompok pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Hidayat. Nama saya Muhammad Sabra. Perkenalkan, nama saya Raditya Sarapra. Kami akan mempresentasikan tentang sujud sahwi. Pengertian sahwi dalam bahasa Arab, yakni lupa atau lalai, ini bisa diartikan juga apabila ada keadaan tertentu yang akan berkaitan dengan keadaan sholat, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Lupa yang dimaksud misalnya lupa bilangan rakaat, lupa sudah cukup atau belum, lupa sudah sujud berapa kali, dan keadaan lupa lainnya berhubungan dengan sholat yang dikerjakan. Penyebab sujud sahwi meninggalkan sunnah akan mengakibatkan tindakan tertentu saat melaksanakan salat. Dalam sunnah akhlak melakukan bilangan jumlah rakaat yang sedang dikerjakan. Cara sujud sahwi, setelah membaca tasyahud akhir lalu sujud yang diiringi dengan takbir dan membaca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yasbu. Kemudian duduk antara dua sujud, lalu sujud yang kedua dan membaca lagi doa sujud sahwi sampai untuk duduk dari sujud dan salam. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heva. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Melinda. Perkenalkan, nama saya Ayla. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Penyebab sujud syukur. 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. 2. Terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan ketika kita dapat terhindar dari bahaya.
Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari kita. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufina Subaalada. Nama saya Levita Seprina Putri. Perkenalkan, nama saya Fadri. Perkenalkan, nama saya Bina Hamzah. Di sini kami akan mempresentasikan sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Secara bahasa, sujud tilawah berarti sujud bacaan. Secara istilah, sujud tilawah yaitu sujud yang dilaksanakan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Penyebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajadah baik di dalam salat maupun di luar salat. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah di luar salat. Adapun cara yang melakukan di luar salat adalah sebagai berikut: berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup satu kali. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mari kita apresiasi kepada beberapa kelompok yang sudah mengajukan ini. Mari kita bersama-sama memberikan apresiasi. Karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang taat kepada perintah Allah, yaitu melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini berkaitan dengan taat kepada perintah Allah, yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Mari bersama-sama kita sebutkan dimulai dari sujud sahwi. Adalah sujud Yang dilakukan ketika lupa bacaan atau gerakan. Kemudian sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika mendapat kenikmatan. Sujud tilawah apa? Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Anak-anak, apakah sudah paham tentang materi hari ini? Sudah jelas? Sudah. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, berikutnya Pak Ubaid akan memberikan tes formatif yang kedua. Nanti dikerjakan lagi ya. Ya.
Karena waktunya sudah selesai, silakan LKPD dan lembar jawab transformatifnya dikumpulkan ke depan. Silakan. Ini punya di. Anak-anak, adapun minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang sejarah peradaban Bani Umayyah. Gitu ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan terima kelas untuk berdoa. Terima duduk siap-siap berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika